Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai guys, jadi di sini kami akan menampilkan video pembelajaran tentang sejarah penemuan radioaktif. Simak terus ya. Sebelum ke video pembelajarannya, nggak afdol nggak sih kalau kita nggak kenalan dulu sama anggota kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Erlita Dea Ananda Putri. Dan saya Kartika. Saya Radhi Fariza. Saya Nurani Alia. Dan saya Tiara Salsabila Putri. Cukup kenalan aja ya, nggak usah minta WA guys. Penemu pertama yaitu Becquerel. Dia menemukan sinar radioaktif. Pada bulan Maret 1896, Henry Becquerel melakukan persenyawaan kimia dari unsur uranium dan menghasilkan pancaran cahaya ke sekitarnya. Senyawa ini kemudian ditempatkan di atas dry plate foto yang dibungkus dengan kertas hitam tipis. Ternyata cahaya ini mengakibatkan kepekaan pada dry plate foto. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengukur aliran listrik dari proses ionisasi, diketahui bahwa sinar radioaktif ini mempunyai sifat yang sama dengan sinar X, yaitu mampu menionisasi di udara. Sinar radioaktif ini disebut sinar unsur uranium atau disebut juga sinar Becquerel. Mengapa dia disebut sinar Becquerel? Karena yang menemukan sinar itu Becquerelnya sendiri. Jadi teman-teman bisa dilihat foto Becquerel yang tertera pada gambar. Nah, jadi kalian sudah tahu kan siapa penemu sinar radioaktif itu? Ya, benar, Becquerel. Jadi penemu yang kedua adalah Pierre dan Marie Curie. Jadi Pierre and Marie Curie ini dia adalah sepasang suami istri. Pada tahun 1898, Marie Curie menemukan elemen baru yang menyerupai material bismuth. BI atau BI, tapi bukan BI idol K-pop ya guys. Elemen baru ini kemudian disebut polonium. Pada tahun 1899 juga telah dibicarakan mengenai material yang menyerupai barium Ba. Elemen baru yang dimaksud adalah benda yang memancarkan radiasi dan kemudian disebut radium Ra. Selang 4 tahun kemudian, pada bulan Maret 1902 dilakukan percobaan dengan mengekstraksi garam radium asli sebanyak 10 ton biji sumber radium yang sebanding dengan bubuk berwarna putih sebanyak 0,1 gram. Bisa dibayangin ya guys gimana besarnya percobaan waktu itu. Dari hasil penemuan ini pada tahun 1903 Marie Curie menerima hadiah Nobel dalam bidang fisika dan pada tahun 1911 menerima hadiah Nobel di bidang kimia. Wow banget. Marie Curie di dalam tabel periodik unsur menetapkan atom radium adalah sebesar 225. Nah, penemuan Pierre dan Marie Curie tadi yaitu radium dan polonium. Yang kuning itu adalah radium dan yang berwarna coklat itu polonium. Selang 2 tahun kemudian, pasangan suami istri ini melakukan penelitian mengenai hubungan teori Becquerel terhadap sinar radioaktif dari unsur uranium. Penelitian sinar radioaktif dari unsur uranium pun kemudian dilakukan dengan menggunakan dry plate photo untuk mengukur kekuatan sinar radioaktif secara tepat. Peralatan apa aja sih yang digunakan? Ada tabung aliran listrik, pengukur elektrik, dan PEG pengukur listrik yang memungkinkan melakukan pengukuran aliran listrik dalam orde 10 sampai 11 ampere. Nggak usah dijelasin lagi ya ampere ini apa, kan udah dipelajarin di pelajaran fisika. Marie Curie menggunakan peralatan ini untuk melakukan penelitian kekuatan sinar radioaktif dari uranium dengan membandingkan jumlah uranium di dalam persenyawaan uranium. Jadi dia memakai hukum perbandingan. Penemu ketiga yaitu André-Louis Debierne. Dia menemukan aktinium, seorang kimiawan asal Prancis. Nah, dia ini mengumumkan unsur baru pada tahun 1899. Debierne memisahkannya dari residu pitblende yang ditinggalkan oleh Marie dan Pierre setelah mereka mengekstraksi radium. Pada tahun 1899, Debierne menggambarkan zat itu serupa dengan titanium. Dan pada tahun 1900 sebagai mirip dengan thorium. Sebenarnya, sifat kimia yang Debierne laporkan membuat kemungkinan dia telah secara tidak sengaja mengidentifikasi proptanium
dan tidak akan ditemukan selama 14 tahun lagi. Nah, bayangkan selama itu guys, hanya untuk membuatnya menghilang karena hidrolisis dan adsorpsi pada peralatan laboratoriumnya. Nama actinium berasal dari bahasa Yunani kuno, actris atau actinos, yang berarti cahaya atau sinar. Simbolnya AC, juga digunakan dalam singkatan senyawa lain yang tidak ada hubungannya dengan actinium, seperti asetil, asetat, dan terkadang asetalhida. Nah, jadi kita ke penemu yang keempat. Pada penasaran nih siapa? Jadi, penemu yang keempat yaitu penemu tabung katoda, yaitu ahli kimia William Crookes dan Claude Auguste Lamy yang menemukan talium secara independen pada tahun 1861 dalam residu produksi asam sulfat. Keduanya menggunakan metode spektrometri nyala yang baru dikembangkan, di mana talium ini menghasilkan garis spektrum hijau yang terkenal. Talium itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berartikan tunas hijau atau ranting, dan dinamai oleh Crookes itu sendiri. Dan diisolasi oleh Lamy dan Crookes pada tahun 1862. Lamy dengan elektrolisisnya dan Crookes dengan presipitasi dan pencairan serbuk yang dihasilkan. Dan pada tanggal 1 Mei, Crookes memamerkannya sebagai bubuk yang diendapkan oleh Seng di pameran internasional. Oke teman-teman, setelah William Crookes dan Claude Auguste Lamy, yaitu penemu tabung katoda, ada lagi nih tokoh lainnya, yaitu Ernest Rutherford yang dibantu Hans Geiger dan Ernest Martin sebagai penemu konsep inti atom. Simak ya penjelasannya. Pada tahun 1911, mereka bertiga menemukan konsep inti atom didukung oleh penemuan sinar X oleh Weitz Röntgen pada tahun 1895 dan penemuan zat radioaktif pada tahun 1896. Hasil percobaan Rutherford menyatakan bahwa atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif dan juga dikelilingi elektron bermuatan negatif, sehingga atom bersifat netral. Video pembelajaran tanpa adanya kesimpulan rasanya nggak afdol nggak sih? Jadi kelompok 1 kami ini menarik kesimpulan dari pembahasan yang sudah dijelaskan teman-teman tadi. 1. Becquerel, penemu sinar radioaktif. 2. Pierre and Marie Curie, penemu radium dan polonium. 3. André de Beauharnais, penemu actinium. 4. William and Claude, penemu tabung katoda. 5. Ernest dibantu Hans dan Marsden, penemu konsep inti atom. Nah, ada sedikit kata-kata nih dari kelompok kami, yaitu jangan lupa untuk menoleh sejenak ke masa lalu. Barangkali ada hal yang harus kita syukuri. Ucapkanlah terima kasih kepada para penemu, berkatnya kita bisa menjalani kehidupan kita dengan mudah saat ini. Wah, udah nggak nyangka ya guys, kita udah sampai slide terakhir aja nih. Guys, ayo, kita penutupan dulu. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan video pembahasan atau pembelajaran kami tentang sejarah radioaktif. Nah, sebelum kita penutupan, Kak Eza ada sedikit pantun nih. Apaan tuh? Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.